Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Eka Saputra. NPM saya 2213020 193 dari kelas 2C dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan materi AI mengenai jaringan saraf tiruan 1. Pengantar jaringan saraf tiruan salah satu metode machine learning yang terinspirasi oleh para kerja jaringan saraf biologis di otak manusia, merupakan jaringan dari unit pemroses kecil yang saling terhubung yang dimodelkan berdasar sistem saraf manusia. Konsep JST bermula pada artikel dari Bevan MC Coulthard dan Walter Pitts pada tahun 1943, yaitu mencoba untuk memformulasikan model matematis sel-sel otak manusia, seperti gambar tersebut ini. Istilah dalam JST untuk berikutnya. Neuron adalah unit dasar dalam JST yang meniru fungsi neuron biologis. Fungsinya menerima sinyal dari neuron lain atau dari input, memprosesnya, dan mengirim output ke output lainnya. Input adalah data yang diberikan ke jaringan saraf tiruan. Fungsinya menyediakan informasi yang akan diproses oleh jaringan untuk menghasilkan output. Selanjutnya, output. Output adalah hasil akhir yang dihasilkan oleh jaringan setelah memproses input melalui beberapa lapisan. Fungsinya menyediakan hasil atau prediksi berdasarkan input yang diberikan. Selanjutnya, lapisan input, atau bisa dikatakan lain input layer. Input layer adalah lapisan pertama dalam JST yang menerima data input. Fungsinya untuk menyebarkan input ke neuron di lapisan tersembunyi. Dan selanjutnya, lapisan tersembunyi atau bisa dibilang hidden layer. Hidden layer adalah lapisan-lapisan di antara lapisan input dan lapisan output. Fungsinya memproses dan mengekstraksi fitur dari data input melalui transformasi non-linear. Jumlah dan ukuran lapisan tersembunyi bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas jaringan dan masalah yang dihadapi. Lapisan output atau bisa dibilang output layer. Lapisan terakhir dalam JST yang menghasilkan output terakhir, berfungsi untuk mengubah informasi yang diproses oleh lapisan tersembunyi menjadi format yang digunakan untuk membuat keputusan atau prediksi. Dan slide selanjutnya, JST dan pemrograman konvensional. Untuk kelebihan JST, fleksibel dan adaptif. JST mampu belajar dari data baru dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Mampu memecahkan masalah kompleks. JST dapat menangani masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dengan baik. Untuk kekurangan dari JST, membutuhkan banyak data untuk pelatihan. JST membutuhkan data yang cukup banyak untuk belajar dan menghasilkan prediksi yang akurat. Pelatihan model JST bisa memakan waktu dan membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Dan untuk kelebihan dari pemrograman konvensional, kode konvensional mudah dibaca dan dipahami oleh programmer. Hal ini memudahkan debugging dan pemeliharaan kode. Program
konvensional bisa sangat efisien untuk tugas-tugas tertentu. Untuk kekurangan dari pemrograman konvensional, program konvensional bisa menjadi kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan data atau situasi. Program konvensional bisa sulit untuk dikembangkan untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Untuk aplikasi dari JST, untuk selanjutnya, seperti ini. Rekognisi gambar dan objek. JST digunakan untuk mengenali objek dan wajah dalam gambar dan video. Ini diterapkan pada fitur keamanan seperti pengenalan wajah di smartphone, identifikasi objek dalam foto medis, dan pengawasan video. Analisa sentimen dan prediksi pasar. JST dapat menganalisis teks dan media sosial untuk memahami sentimen publik terhadap situasi merek, produk, atau topik tertentu. Rekomendasi sistem. JST digunakan untuk merekomendasi produk, film, musik, atau konten lainnya kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka sebelumnya dan perilaku pengguna lain yang serupa. Penerjemah bahasa digunakan untuk mengembangkan mesin penerjemahan yang semakin akurat dan mampu menerjemahkan bahasa secara natural. Bidang kesehatan menganalisis data medis untuk membantu diagnosis penyakit, memprediksi risiko kesehatan, dan mengembangkan rencana perawatan yang lebih efektif. Robotika dan kendaraan otonom digunakan untuk melatih robot dan kendaraan otonom agar bisa mengenali lingkungan sekitar dan membuat keputusan dan bergerak secara mandiri. Deteksi penipuan digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berindikasi penipuan finansial atau penyalahgunaan kartu kredit. Untuk contoh kasus kita terdapat 3 studi kasus, yaitu rekrutmen pegawai, klasifikasi penyakit, dan pengenalan angka. Dan untuk studi kasus ada 3 komponen, yaitu input, hidden layer, dan output. Untuk input sendiri ada X1, X2, X3, dan X4. Untuk IPK X1 ada IPK, untuk X2 ada wawancara, yang X3 ada psikotes, dan X4 ada pengalaman. Untuk hidden layer ada Y1, Y2, Y3, dan Zn. Dan output adalah hasil dari Y1 ini. Kalau hasil akhirnya 1 diterima, kalau hasil akhirnya 0 ditolak. Untuk studi kasus klasifikasi penyakit, untuk ada X1, ada X2, ada X3, dan XM. Y1, Y2, Y3, Zn. Dan Y1, Y2, Y3, dan YK. Kalau hasil akhirnya 1, penyakit hasilnya A, dan seterusnya seperti penyakit A itu yang hasilnya 1. Dan selanjutnya model matematika. Model matematis dari JST memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. Neuron tempat terjadinya pemrosesan informasi, sinyal akan dikirim di antara neuron-neuron tersebut melalui penghubung dendrit dan akson. Di antara elemen-elemen tersebut memiliki penghubung, setiap penghubung memiliki bobot yang akan ditambah atau dikurangi nilai sinyalnya. Terdapat fungsi aktivasi pada setiap neuron yang dikenakan pada jumlah semua inputnya untuk menentukan output. Suatu model JST dipengaruhi oleh yang pertama jaringan arsitektur, yaitu arsitektur yang menentukan pola jaringan di antara neuron. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu metode
pembelajaran digunakan untuk melakukan pengadaptasian nilai-nilai yang menggambarkan koneksi bobot, menentukan dan mengubah nilai bobot. Yang ketiga ada fungsi aktivasi, yaitu dapat berupa fungsi sigmoid dengan parameter tertentu atau fungsi non-linear. Dan selanjutnya ada arsitektur JST. Di arsitektur JST ada input, nilai output, yaitu X1, X2, X3. Ada dua komponen ya di arsitektur JST, yaitu single layer, JST Adeline, Hopfield, dan Perceptron. Yang kedua multilayer, Madeline, Backpropagation, Neocognitron, yaitu nilai output. Nilai output adalah nilai yang akan diisi di sini, dan input layer ada X1, X2, X3 untuk metrik bobot, ada W11, W12, W21, W22, W31, dan W32. Dan output layernya ada Y1, Y2, dan nilai outputnya sini. Sama. Dan selanjutnya untuk multiplayer juga sama ya. Seperti ini. Dan untuk selanjutnya arsitektur single layer perception. Hanya terdiri dari input layer dan output layer. Seperti yang digambarkan ini. Ya, untuk input layer ada X1, X2, dan Xn. Dan untuk output layer seperti ini, hasilnya adalah Y. Unit pemrosesan informasi pada ANN sebagai berikut. Yang pertama, satu set link berupa neuron dan bobot W. Yang kedua, fungsi penambah atau penggabung linear untuk menghitung jumlah perkalian bobot terhadap input X. Yang ketiga, fungsi aktivasi A, seperti ini. Dan untuk selanjutnya, multilayer. Multilayer terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, output layer. Hubungan antara neuron pada ANN merupakan fully connection network atau VCN. Yang ketiga, jumlah hidden layer sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan. Yang keempat, jumlah neuron pada hidden layer umumnya lebih banyak dari jumlah neuron di input layer. Untuk input layer ada X1, 2, Xn. Ya, untuk hiddennya seperti ini. Dan untuk output layer adalah hasil akhir, yaitu Y. Ya. Untuk fungsi aktivasi ada sigmoid function, ada softmax function, ada ReLU function. Untuk contoh perhitungan ya langsung aja. Seperti ini. Ada X1, X2, W1, W2. Dan ini Y1 adalah hasil akhir ya. Untuk ini cara penjumlahannya seperti yang ada di rumusnya ini. X1 dikali W1 dan menghasilkan nilai 2. Untuk X2 bernilai min 1 dan W2 bernilai min 1, yaitu min 1 dikali min 1 menghasilkan nilai 1. Seperti ini ya untuk hasilnya. Untuk hasil akhirnya, untuk fungsi aktivasi sigmoid, yaitu Y1 sama dengan 1 per 1 plus E kuadrat min X sama dengan min 1 per 1 ditambah E kuadrat min 3. Untuk ini hasilnya ini dari ini ya. Yaitu untuk hasil akhirnya di sini, di Y1 ini. Untuk contoh perhitungan yang selanjutnya. Untuk X1 bernilai 0,5. Untuk X2 bernilai min 0,1. Dan untuk Z1 bernilai 0,75, X2 0,75,
0,67. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini, Y1 ini. Seperti ini ya untuk rumusnya. Y1 sama dengan X1 dikali W11. Yaitu X1-nya nilainya dari ini 0,5 dan untuk W11-nya ini 2. Jadi 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Dan selanjutnya X1 sama dengan X2 dikali W12. X2 ini nilainya min 0,1 dikali min 1. Ini dari W22. W12 ya ini. Sama dengan 0,1. Untuk hasilnya seperti ini. 1,1. Terus untuk hasil akhirnya ini rumusnya 1 per 1 ditambah E negatif 1,1 dari ini. Dan hasil akhirnya 0,7. Dan selanjutnya seperti itu. Ya, untuk contoh perhitungan yang terakhir seperti ini. Ada X1, X2, Y1, Y2, Y, dan untuk hasil akhirnya yang ini ya. Seperti ini. Oke, terima kasih. Presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.